Seorang pria datang ke sebuah bank ternama dan secara terang-terangan melakukan perampokan. Media dihebohkan dengan kejadian itu dan dia ditangkap pasukan khusus. Pria itu adalah Cheon Ho-young. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Dalam perjalanannya menuju penjara, sekelompok orang bersenjata menghadang dan menculik Cheon Ho-young. Di tempat tertutup, Cheon Ho-young dihadapkan pada sebuah layar. Seorang pria menjelaskan, Cheon Ho-young akan dibebaskan dari catatan kriminalnya dan memperoleh uang 10 miliar won dengan syarat harus bertahan hidup dan menjadi satu-satunya pemenang dalam permainan kematian. Beberapa jam berlalu, Cheon Ho-young terbangun di pesawat dengan para kriminal yang divonis mati. Pria di layar menyampaikan kalau mereka akan diturunkan di sebuah pulau dan tugas mereka sederhana, yaitu saling membunuh dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari 100 tahanan hukuman mati. Cheon Ho-young sebenarnya adalah agen intelijen negara bertugas untuk menyelamatkan seorang anggota dewan bernama Kim Nak-soo yang diculik dan dimasukkan ke dalam permainan kematian ini. Semua orang terjun dari pesawat menuju pulau yang ada di bawah. Cheon Ho-young mendarat di suatu tempat dan melihat sebuah pistol. Begitu dia akan mengambilnya, pria botak bertato muncul dan lebih dulu mengambil pistol tersebut. Sebelum pria botak menembak, Cheon Ho-young menghajar pria botak dan berbalik menembak pria botak sampai mati. Beberapa jam berlalu, jumlah peserta terus berkurang. Di saat Cheon Ho-young menjatuhkan peserta lainnya, seorang pria bermasker datang bersiap menembak Cheon Ho-young yang kelelahan. Beruntung seorang wanita datang dengan sepeda motor membantu Cheon Ho-young, sehingga mereka bisa pergi melarikan diri dari sana. Wanita itu adalah Park Ha-bin, seorang mantan pembalap motor yang menawarkan kerjasama. Keduanya kini bekerja sama dan sampai di pemukiman yang ternyata sudah dikuasai beberapa tahanan lainnya. Konfrontasi terjadi. Cheon Ho-young dan Park Ha-bin berhasil mengalahkan tahanan-tahanan tersebut. Namun keluguan Park Ha-bin yang mengampuni lawan hampir saja membuatnya terbunuh. Park Ha-bin adalah seorang wanita yang hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Namun semua itu berubah ketika beberapa preman datang mengacau kehidupannya, sehingga dia mengamuk dan berhasil membunuh para preman tersebut. Kini dia bekerja sama dengan Cheon Ho-young melakukan perjalanan. Melihat ada yang tidak beres dengan jembatan, Cheon Ho-young menarik Park Ha-bin melompat dari motor untuk menghindari rentetan tembakan. Di seberang ada dua tahanan lain yang bersembunyi membunuh siapapun yang berusaha lewat. Tiba-tiba getaran hebat menyerang kepala mereka semua. Sepertinya ada chip yang tertanam di sana. Medan magnet biru dengan kecepatan mengerikan muncul yang seketika membunuh seorang tahanan lain yang berusaha keluar dari jangkauannya. Cheon Ho-young dan Park Ha-bin yang menyaksikan ini panik dan langsung tahu medan magnet biru itu berbahaya. Di belakang ada dua tahanan yang siap menembak mereka, sedangkan di depan ada medan magnet biru mematikan. Dalam krisis ini, ledakan terjadi di belakang, dan itu dilakukan oleh satu orang. Danny Jack Daniel, seorang dokter yang suka membedah tubuh manusia hidup. Bahkan dia membedah tubuhnya sendiri dan menaruh senjata di dalamnya. Psikopat yang suka membunuh wanita. Kini dia jadi penghadang di jembatan. Menggunakan kemampuan bela dirinya, dia bertarung sengit dengan Cheon Ho-young yang mencoba lewat. Dia juga menembakkan pisau dari mulutnya yang sudah disimpan sangat banyak dalam tubuh. Menyambar Cheon Ho-young hingga jatuh ke dalam air, Jack Daniel melepaskan granat dan berusaha menjauh dari sana. Beruntung Park Ha-bin lebih dulu memukul granat tersebut yang meledak di kejauhan. Jack Daniel terkesima pada Park Ha-bin, namun wajahnya langsung disambar panci penggoreng Cheon Ho-young. Dari Jack Daniel yang terikat, mereka mendapatkan informasi kalau tubuh semua peserta sudah dimasukkan chip yang bereaksi pada medan magnet biru. Meninggalkan Jack Daniel dan melanjutkan perjalanan, sebuah peluru bersarang di bahu Park Ha-bin membuat mereka harus bersembunyi. Ternyata orang yang menembak adalah pria bermasker yang kembali menargetkan mereka. Memeriksa luka tembak Park Ha-bin yang tidak fatal, Cheon Ho-young keluar dari tempat persembunyian. Sebuah peluru tiba-tiba menghantam punggung Cheon Ho-young yang terbuka, memaksa Cheon Ho-young masuk ke bangunan terdekat. Di sana dia bertemu seorang tahanan yang mengaku tahu keberadaan Kim Nak-soo, percaya dan akan membawa tahanan itu di sisinya. Tahanan itu malah ingin berkhianat, namun Cheon Ho-young tahu itu akan terjadi dan mengeksekusi lebih dulu. Pria bermasker bersama rekan-rekannya datang, tapi Cheon Ho-young berhasil mengeliminasi salah satunya dan menghindari setiap tembakan yang diarahkan padanya. Hingga pada akhirnya Cheon Ho-young tertembak oleh revolver tersembunyi pria bermasker. Saat dirinya akan dieksekusi, Jack Daniel datang mengganggu. Rekan pria bermasker membangkang karena terus diperintah. Tanpa dia sadari, pria bermasker lebih dulu menembak mati rekannya, kemudian bersiap mengeksekusi Cheon Ho-young. Namun itu dihalangi Jack Daniel yang membuat pria bermasker mundur untuk sementara. Cheon Ho-young yang terluka parah perlahan-lahan kehilangan kesadarannya.
Di masa lalu, Cheon Hoyong diselamatkan oleh partnernya dari sebuah ledakan, sementara partnernya mati dan menyisakan tangan. Akibat kejadian itu, kondisi mental Cheon Hoyong memburuk. Di saat itulah anggota Dewan Kim Naksu datang, memberikan semangat yang menyadarkan bahwa putrinya pasti senang atas tindakan yang diambilnya. Putri Kim Naksu adalah partner Cheon Hoyong. Sejak itulah Cheon Hoyong berjanji mengabdikan dirinya untuk anggota Dewan Kim Naksu. Di masa kini, Cheon Hoyong sadar dari pingsan dan mendapati Jack Daniel berusaha membunuhnya. Tak ingin mati sia-sia, Cheon Hoyong menahan tangan Jack Daniel dan menawarkan kerjasama. Jack Daniel yang mendengarkan ini malah bersemangat dan menerima penawaran itu asalkan Cheon Hoyong selamat dari taruhan 3 tembakan di kepala menggunakan revolver pria bermasker. Menggunakan pengalaman selama militer, Cheon Hoyong berhasil selamat dari 3 kali tembakan beruntun, sehingga mau tak mau Jack Daniel ikut masuk ke tim Cheon Hoyong. Selesai mengobati luka-lukanya, Cheon Hoyong dan tim memeriksa mayat tahanan lain untuk mencari senjata. Di saat itulah pesawat kargo lewat dan menjatuhkan airdrop tepat di atas tim Cheon Hoyong. Mengamankan airdrop yang jatuh, tim Cheon Hoyong mendapatkan suplai senjata dan makanan. Yakin kalau kelompok tahanan lain mengincar suplai yang mereka dapat, tim Cheon Hoyong bersiap untuk adu tembak. Tapi sebuah mobil tiba-tiba melempar granat kejut, membuat tim Cheon Hoyong kehilangan indera mereka sesaat. Setelah pulih dari keterkejutan, Cheon Hoyong kaget dengan menghilangnya Park Ha-bin. Ternyata mobil yang tadi telah menculik Park Ha-bin bersama suplai. Park Ha-bin mengenali pria penculik itu bernama Hyun Seok, yang merupakan kriminal titit sekaligus mantan pacar dari teman sel Park Ha-bin yang bunuh diri karena terjerat kasus mantan pacarnya. Sampai di markasnya yang penuh dengan perangkap bom, Hyun Seok bermaksud menzolimi Park Ha-bin. Di saat itulah Park Ha-bin melawan dan membutakan salah satu mata Hyun Seok. Pertarungan itu berlanjut hingga Park Ha-bin menyudutkan Hyun Seok. Di waktu yang bersamaan, Cheon Hoyong bersama Jack Daniel sampai dan mengawasi dari kejauhan. Bukannya mengeksekusi lawan, Park Ha-bin malah meninggalkan Hyun Seok. Dengan murka, Hyun Seok berbalik menyerang. Namun Hyun Seok malah menginjak perangkapnya sendiri dan itu mengakhiri pertarungan. Jack Daniel yang mengawasi tersenyum geli menatap kemenangan Park Ha-bin. Setelah berkumpul kembali dengan Park Ha-bin, Cheon Hoyong tiba-tiba diserang dari belakang. Beruntung dia mengenakan rompi anti peluru sehingga itu tidak fatal. Untuk menghindari rentetan serangan musuh yang terus menembak, Cheon Hoyong dan tim melarikan diri menggunakan mobil yang terparkir, sehingga mereka berhasil menjauh dan menentukan lokasi berikutnya yang akan mereka tuju. Namun seorang wanita muncul dari balik kain yang tertutup dan meminta mereka mengikutinya. Wanita itu bernama Ling, seorang ratu narkoboy. Dia sudah bersembunyi duluan dalam mobil saat Park Ha-bin bertarung. Sontak Jack Daniel bergerak dengan pisaunya, tapi itu masih bisa dihindari. Memaksa Cheon Hoyong dan Jack Daniel bersiap menghadapi musuh yang tak terduga. Dari arah depan, sekelompok tahanan lain menembaki mobil mereka, sehingga mau tak mau Park Ha-bin membanting setir kemudi dengan kasar. Melihat ada celah, Cheon Hoyong menyambar Ling dan menahannya. Sayangnya, keduanya harus terjatuh dari atas mobil karena hilangnya keseimbangan. Park Ha-bin hanya bisa terus melaju karena tahanan di belakang terus menembak, meninggalkan Cheon Hoyong yang dikepung oleh sekelompok tahanan. Saat Cheon Hoyong yang terkepung akan dieksekusi, sekelompok tahanan lain datang dan membuat gangguan. Tahanan yang baru datang itu berhasil membunuh semua tahanan yang berdiri di sana, dan mereka menghadap Ling yang terlihat bernapas. Cheon Hoyong menggunakan kesempatan ini dalam diam, tapi dirinya diketahui hidup saat radio di sakunya bersuara memanggil namanya. Suara itu adalah milik Kim Naksu, yang sempat melihat Cheon Hoyong di dalam pesawat, dan dia mengkonfirmasi akan hal itu. Sayangnya radio itu diambil dan dimatikan. Ling dengan cekatan membual kalau dia membuat tim dengan Cheon Hoyong, dan pasukan mereka yang ada di radio tadi sebentar lagi akan datang. Ancaman itu langsung dipatahkan dan dia langsung dihajar. Sementara Cheon Hoyong disuruh untuk dieksekusi. Di saat itulah Ling melempar 2 bom asap yang dia curi sebelumnya. Bom yang meledak digunakan oleh Cheon Hoyong untuk menumbangkan 2 tahanan yang hampir membunuhnya. Sedangkan tahanan yang lain sudah pergi setelah menembak Ling di perut. Cheon Hoyong membantu Ling yang terluka dan membawanya ke tempat Ling untuk diobati. Selesai mengobati tubuh Ling yang terluka, Cheon Hoyong dan Ling sepakat untuk bekerja sama. Sementara Jack Daniel dan Park Ha-bin mengikuti GPS radio Cheon Hoyong. Namun mereka berdua sudah masuk jebakan sebuah kelompok. Kelompok ini dipimpin oleh bos Yakuza bernama Goda. Tak hanya menyudutkan Jack Daniel dan Park Ha-bin, Goda juga mengancam akan membunuh Kim Naksu yang mereka tangkap jika Cheon Hoyong tak keluar. Keadaan ini memaksa Cheon Hoyong berbuat nekat. Dengan menggunakan mobil, Cheon Hoyong dan Ling melesat sampai ke atap gedung lawan. Saat ingin menyerang, Cheon Hoyong malah dikejutkan dengan Park Ha-bin dan Jack Daniel yang disandra dengan bom. Hal ini mewajibkan Cheon Hoyong mendengarkan keinginan Goda, yaitu memberikan handphone Goda yang dicuri oleh Ling. Ling sepakat memberikan handphone itu sebagai pertukaran. Saat mereka melakukan pertemuan, handphone yang dimaksud tak berada di pertukaran, membuat Goda mengeksekusi Jack Daniel dengan kejam, sementara Ling melarikan diri bersama dengan handphonenya.
Dalam situasi yang genting ini, Cheon Hoyoung mengajukan kesepakatan baru, yaitu dia akan memburu Ling dan mengembalikan handphone Goda. Kesepakatan diterima, namun sebagai peringatan terakhir, Goda melempar Jack Daniel ke dalam medan magnet biru yang memastikan Jack Daniel telah tereliminasi. Beberapa jam berlalu, Park Ha-bin yang ditahan tiba-tiba didatangi Jack Daniel yang masih hidup. Ternyata Jack Daniel menaruh alat pacu jantung padanya, sehingga dia hidup kembali. Sedangkan chip di kepala tak akan berfungsi jika orang tersebut sudah pernah mati sekali. Di tempat lain, Cheon Hoyoung bersama anak buah Goda memburu Ling. Di sini, Ling dan Cheon Hoyoung benar-benar adu tembakan. Dua shotgun Ling membuat Cheon Hoyoung tersudut dan tak bisa melarikan diri. Di saat itulah anak buah Goda ingin membantu, tapi Cheon Hoyoung malah menembaknya sampai mati dan kembali melemparkan kesempatan kerjasama pada Ling yang ragu. Keraguan Ling membuat pertarungannya dengan Cheon Hoyoung berlanjut, sehingga medan magnet biru tiba-tiba muncul dan menyambar mereka. Ling jatuh tak sadarkan diri, sementara Cheon Hoyoung tetap berusaha membawa tubuh Ling keluar dari sana. Beruntung area aman tak jauh dan mereka pun selamat. Sementara itu Kim Nak-soo berhasil ditemukan. Sayangnya Goda memergoki mereka, sehingga Jack Daniel maju menghadapi Goda. Pertarungan keduanya benar-benar brutal dan berakhir dengan imbang. Namun Jack Daniel mundur untuk mengejar Park Ha-bin yang sudah pergi, sementara Goda tak bisa mengejar lawannya. Di saat itulah Ling muncul dan menawarkan kerjasama pada Goda. Park Ha-bin dan Kim Nak-soo yang melarikan diri terhalangi oleh anak buah Goda yang berjaga. Untungnya Cheon Hoyoung datang dan membereskan anak buah Goda tersebut. Di saat Cheon Hoyoung membuka kain penutup wajah, ternyata itu bukan Kim Nak-soo. Orang itu adalah suruhan Goda. Cheon Hoyoung menembak orang itu dan berlari ke arah Goda berada. Menemukan Ling yang bergabung dengan Goda, Cheon Hoyoung dan Park Ha-bin tiba-tiba dikepung dari kedua sisi. Namun yang terjadi berikutnya, Ling malah menembak kedua anak buah Goda. Pengkhianatan Ling membuat Goda terdesak dan menembak secara liar. Cheon Hoyoung membidik dan berhasil menembak Goda yang panik. Merasa dirinya tersudut, Goda menantang Cheon Hoyoung untuk berduel. Tantangan itu diterima. Begitu keduanya beradu kekuatan, Goda unggul dengan mudah dan berbalik menyudutkan lawannya. Di saat itulah senjata tersembunyi dikeluarkan Goda. Namun tangan Goda lebih dulu melayang. Ternyata Cheon Hoyoung sudah memprediksi akan hal itu dan dia sengaja dibanting untuk mengambil kembali radionya. Pertarungan pun berakhir dengan Goda dieksekusi. Keluar dari ruangan, Jack Daniel kembali bergabung. Mereka pun pergi menuju tempat yang telah ditentukan. Mereka berbagi menjadi dua kelompok. Begitu mereka berpisah, suara baku tembak terdengar dari belakang. Dan begitu mereka kembali, Ling sudah terkapar tak berdaya. Saat Ling dan Jack Daniel berjaga, 3 orang datang dan berhasil menembak Ling sehingga Jack Daniel lari menggendongnya. Kini Ling mendapatkan perawatan. Mau tak mau Cheon Hoyoung dan Jack Daniel bergerak bersama. Di luar seorang sniper mengintai. Saat dia berpikir dirinya aman, Jack Daniel sudah ada di sampingnya. Cheon Hoyoung juga ikut masuk. Dari orang ini mereka mengorek informasi. Tiba-tiba serangan beruntun jatuh ke arah mereka. Serangan itu datang dari kelompok Kreu yang berjumlah 10 orang. Mereka yakin bahwa jumlah bisa unggul dari semuanya. Dari arah seberang, kelompok lain menembakkan roket yang berakibat kelompok Kreu kehilangan 4 orang. Kelompok yang menembak adalah mantan pasukan khusus perang yang disebut Death Group. Kelompok Kreu segera berpencar mencari Death Group, namun tak sengaja keberadaan Park Ha-bin ditemukan, membuat Park Ha-bin melarikan diri membawa Ling. Tak jauh di sana, sniper Death Group menargetkan Park Ha-bin yang terbuka. Untungnya peluru lain lebih dulu menembus sniper Death Group, dan itu dilakukan Cheon Hoyoung. Satu anggota Kreu tumbang oleh sniper Cheon Hoyoung sehingga kelompok Kreu menargetkannya. Jack Daniel melempar granat asap dan berhasil mengeliminasi 1 orang. Dia juga melarikan diri. Anggota Kreu lain muncul dan bersiap menembak. Untungnya peluru sniper Cheon Hoyoung lebih dulu menumbangkannya. Hal ini menunjukkan posisi Cheon Hoyoung dan itu dimanfaatkan anggota Death Group. Dengan cepat Cheon Hoyoung melompat dan berlari menghindari tembakan. Sayangnya ketua Death Group berhasil mengenainya, memaksa Cheon Hoyoung harus bersembunyi. Tim Death Group berkumpul dan menyudutkan Cheon Hoyoung yang sekarat. Hal ini mendorong Cheon Hoyoung menggunakan suntikan adrenalin yang dia dapat sebelumnya. Begitu roket ditembakkan, tempat itu terbakar karena ledakan. Namun Cheon Hoyoung masih berdiri tegak. Rasa sakit di sekujur tubuhnya hilang dan dia benar-benar sehat. Anggota Death Group pindah posisi
dan terus menembaki Cheon Hoyong. Namun tanpa dia sadari, Jack Daniel muncul dan mengakhiri dirinya. Ketua Dev Group yang tersisa sendiri beradu mekanik dengan Cheon Hoyong. Adu tembakan jarak dekat benar-benar diperagakan keduanya. Saat Cheon Hoyong lebih mendominasi, gangguan dari kelompok Kreu menghentikan aksi seru itu. Akibatnya Ketua Dev Group berhasil melarikan diri. Kelompok Kreu yang berpikir mereka unggul tiba-tiba mendapatkan serangan balik. Kelompok Kreu terbakar dan ini dimanfaatkan tim Cheon Hoyong untuk mengeksekusi mereka. Menyisakan ketua kelompok Kreu, Cheon Hoyong menginterogasinya. Sebuah drone tiba-tiba muncul dan peluru sniper mengikis Cheon Hoyong. Segera mereka pergi dari sana. Sedangkan ketua Kreu menjadi sasaran empuk ketua Dev Group. Posisi Cheon Hoyong dan Jack Daniel terus terekspos. Tembakan jarak jauh selalu mengintai. Untuk mengatasi ini, keduanya berpencar, masuk dan bersembunyi di medan magnet biru. Cheon Hoyong menunggu kesempatan. Drone ketua Dev Group tiba-tiba ditembak. Dan itu berasal dari Jack Daniel yang tak terawasi. Setelah kehilangan drone-nya, ketua Dev Group dan Cheon Hoyong lagi-lagi beradu tembakan. Skill kemiliteran benar-benar terlihat di kedua sisi. Namun yang tak disadari ketua Dev Group, Jack Daniel muncul dengan mobil dan menyambarnya dengan telak. Kekalahan ketua Dev Group terlihat, tapi dia segera menekan tombol di tangan. Bom yang dipasang di gedung meledak dan akan menimpa Cheon Hoyong yang tak siap. Lagi-lagi Park Ha-bin datang dan menarik Cheon Hoyong keluar. Kali ini pertarungan benar-benar berakhir dengan Cheon Hoyong mengeksekusi ketua Dev Group. Menuju tempat Ling berada, mobil yang dikendarai tiba-tiba kehilangan kendali. Ini disebabkan ban mobil terkena spike trap. Cheon Hoyong segera turun. Namun Jack Daniel tak merespon karena pingsan. Cheon Hoyong sadar rekannya itu mencapai batas dan mengikatnya ke Park Ha-bin untuk diobati. Sedangkan Cheon Hoyong akan memeriksa gedung seberang yang disinyalir ada keberadaan Kim Nak-soo. Begitu sampai di sana, tanpa Cheon Hoyong sadari, pria bermasker muncul dari belakangnya. Cheon Hoyong benar-benar dibuat terkapar oleh pria bermasker. Tak ingin langsung membunuhnya, pria bermasker melemparkan granat yang dapat membuat medan magnet biru dan dia langsung pergi dari sana. Sementara Cheon Hoyong berjuang untuk bertahan. Saat dirinya tak sanggup lagi, Park Ha-bin sudah di sampingnya dan memberikan bantuan. Tak lama kemudian, efek medan magnet biru menghilang. Cheon Hoyong segera sadar dan tak percaya dirinya masih hidup. Di sampingnya Park Ha-bin terluka parah. Untuk menyelamatkannya, tak bisa pergi ke Ling yang jauh sehingga Cheon Hoyong mengejar pria bermasker. Secepatnya pria bermasker menjauh dengan mobil, tapi ban mobil pecah ditembak. Alhasil mobil oleng dan menabrak dengan keras. Pengejaran berlanjut ke dalam bangunan. Di sana pria bermasker takjub dan tak akan bermain lagi. 5 granat medan magnet biru digunakan untuk mengekang Cheon Hoyong. Pria bermasker tak terpengaruh karena mengenakan tas penangkal efek medan magnet biru. Tapi yang tak disadari semuanya, chip yang ada pada Cheon Hoyong sudah tak bereaksi. Saat pria bermasker akan mengeliminasi Cheon Hoyong, tangan pria bermasker lebih dulu ditembak. Ternyata Cheon Hoyong sudah dianggap mati, sehingga chipnya tak berfungsi. Pria bermasker melarikan diri, sedangkan Cheon Hoyong menemukan kantong obat. Berhasil mengobati Park Ha-bin yang terluka, mereka berdua segera keluar. Pesawat kargo menjatuhkan sesuatu. Itu adalah kendaraan anti peluru. Cheon Hoyong dan Park Ha-bin bergegas ke sana dan menemukan Ling bersama Jack Daniel sudah ada di sana. Mereka segera mengambil alih kendaraan dan menuju pusat pulau itu. Begitu tim Cheon Hoyong sampai, bayangan Kim Nak-soo nampak di jendela, membuat Cheon Hoyong yakin dan bergegas masuk. Serangan keras tiba-tiba menghantamnya dengan telak. Seorang pria botak muncul dan menjadi penghalang mereka. Sementara 2 orang lain keluar dari balik pohon. Dengan cepat Cheon Hoyong melempar bom sebagai pengecoh dan menembak pria botak yang terbuka. Namun yang tak disadari Cheon Hoyong, lawan kali ini kebal terhadap tembakan. Sehingga pertarungan baru saja dimulai. Ivan Tasenka adalah mantan tentara bayaran yang kebal dari tembakan. Dengan helm besi yang melindungi kepala, dia menjadi tak terkalahkan walaupun terus ditembak Cheon Hoyong. Sementara bawahannya berurusan dengan Ling dan Jack Daniel. Saat pertarungan itu semakin memanas, banyak bom berjatuhan dari atas yang memang dirancang penyelenggara Battleground. Bawahan Ivan tersapu ledakan ini sehingga Ling coba bersembunyi dalam mobil. Namun mobil malah terkena dampak ledakan. Sementara Ivan berlari ke dalam dan diikuti Cheon Hoyong dan Park Ha-bin. Pertarungan mereka berlanjut di sana. Walaupun Ivan ditembaki, dia malah berbalik menyudutkan lawannya. Park Ha-bin coba membantu, namun itu juga percuma. Ivan malah semakin membrutal dan lebih bersemangat.
Ling yang baru tersadar dan tak bisa bergerak malah ditemukan pria bermasker. Dengan cepat revolver disarungkan ke mulut dan dia langsung dieksekusi. Ivan terus membuat lawannya tersudut. Serangan apapun tak berpengaruh padanya. Bahkan granat yang dilempar Cheon Hoyong tak membuatnya terluka. Ivan malah berhasil menjatuhkan Cheon Hoyong dan akan mengeksekusinya. Namun Cheon Hoyong lebih dulu melepaskan granat medan magnet biru yang membuat Ivan benar-benar tak berdaya. Walaupun butuh waktu untuk membuatnya terkapar, Cheon Hoyong berhasil mengeksekusi Ivan. Di luar terdengar tembakan. Cheon Hoyong pergi ke sana dan menemukan Ling yang masih hidup dengan kondisi kritis. Tak mau melihat penderitaan rekannya, Cheon Hoyong menembak Ling dalam damai. Tak lama kemudian, Park Ha-bin menghubungi kalau dia menemukan Kim Nak-soo. Sementara itu, Jack Daniel bertemu dengan pria bermasker. Mereka berdua beradu kemampuan. Pria bermasker benar-benar disudutkan Jack Daniel. Mengetahui wanita dalam gedung adalah target Jack Daniel, pria bermasker mengaktifkan bom yang dia pasang, menjadikan Jack Daniel meninggalkan pertarungan. Di Inggris, Jack Daniel dikenal sebagai pembunuh berantai yang kejam. Namun semua itu berubah ketika dia bertemu polisi wanita yang dia sandra. Wanita itu malah menjadi penawar dari kecanduan buruknya. Namun suatu hari, tentara bayaran yang memburunya malah membunuh wanita tersebut, sehingga dia membantai habis mereka dan membiarkan dirinya tertangkap. Park Ha-bin mirip dengan wanita itu, sehingga Jack Daniel ingin melindunginya. Sebelum ledakan, Cheon Hoyong akhirnya bertemu Kim Nak-soo. Namun bom pria bermasker meledak, menghadapkan Cheon Hoyong pada situasi yang rumit antara menyelamatkan Park Ha-bin atau menyelamatkan Kim Nak-soo. Dengan dingin Cheon Hoyong menembak Park Ha-bin. Jack Daniel yang baru datang dan melihat ini langsung menyerang. Dengan cekatan Jack Daniel menunjukkan skillnya, sementara Cheon Hoyong bertahan agar Kim Nak-soo tak terjatuh. Suara Park Ha-bin menghentikan pertikaian, membuat Jack Daniel bergegas mendekat. Namun siapa sangka bom pria bermasker berada tepat di sana dan itu meledak. Pria bermasker adalah seorang informan biasa yang mendapatkan rekaman Battleground. Ketika dia menontonnya, adrenalinnya terpacu sehingga dia menggunakan seluruh koneksinya untuk bertemu penyelenggara Battleground. Namun yang dia dapat sepucuk surat untuk bertemu penyelenggara harus menjadi satu-satunya yang selamat dari 100 orang. Kini pria bermasker bertempur sengit dengan Cheon Hoyong yang terus melindungi Kim Nak-soo dengan tujuannya yang pasti. Pria bermasker menikmati pertarungan itu dan terus menekan lawannya. Tanpa mereka berdua sadari, Kim Nak-soo melempar bom ke arah mereka. Kim Nak-soo bahkan tak memikirkan keadaan Cheon Hoyong dengan alasan keselamatannya lebih penting. Beruntung keduanya masih selamat dan kembali beradu psikis dalam kondisi ini. Cheon Hoyong menyundul pria bermasker dan mereka jatuh ke tanah. Saat pria bermasker berpikir dia menang, tiba-tiba medan magnet biru menyambar dirinya dan itu mengakhiri pria bermasker. Kim Nak-soo yang melihat keluar dikejutkan dengan sosok Cheon Hoyong yang masih hidup. Kim Nak-soo minta maaf karena melempar bom pada Cheon Hoyong. Bukannya marah, revolver malah diberikan dan Cheon Hoyong siap untuk dieliminasi. Sebelum itu, Cheon Hoyong bertanya tentang kasus seorang anggota MPR yang terjerat dengan Kim Nak-soo 4 tahun lalu. Dengan santainya Kim Nak-soo menjawab kalau orang itu dikorbankan untuk menyelamatkan dirinya. Cheon Hoyong pun jujur kalau anggota MPR itu adalah ayahnya. Dengan cepat Kim Nak-soo menarik pelatuk, namun semua peluru berada di tangan Cheon Hoyong. Situasi pun berbalik dengan Cheon Hoyong mengeksekusi Kim Nak-soo. Tujuan sebenarnya Cheon Hoyong memastikan apakah Kim Nak-soo mengkhianati ayahnya. Selesai dengan balas dendam ayahnya, Cheon Hoyong didatangi Park Ha-bin yang masih hidup. Semua itu karena Jack Daniel mengorbankan dirinya untuk Park Ha-bin. Cheon Hoyong pun meminta Park Ha-bin untuk mengeksekusinya. Dengan berat hati permintaan itu diterima dan permainan pun berakhir dengan kemenangan Park Ha-bin. Berakhirnya Battleground, Park Ha-bin diangkat sebagai ketua organisasi. Sementara Battleground tetap akan dijalankan oleh penyelenggara yaitu Sergei Kalimnik. Ternyata Cheon Hoyong masih hidup dan berhasil datang menemui Sergei. Semua ini bisa tercapai karena chip yang tertanam menganggap Cheon Hoyong sudah mati. Bukannya akan mengakhiri Battleground untuk selamanya, Cheon Hoyong malah menawarkan diri untuk menjadi bagian dari Battleground itu sendiri. Dan cerita ini pun ditutup dengan Sergei yang menerima kabar baik tersebut. Battleground 100 orang kembali berlanjut.